Halo semuanya, kembali lagi di video pembahasan Lab Inter 2 kita. Kali ini kita bakal lanjut ke materi selanjutnya setelah kita bahas income tax di 2 minggu sebelumnya. Materi yang baru ini kita bakal bahas tentang leasing. Oke, jadi leasing atau sewa guna usaha itu merupakan suatu kontrak perjanjian antara dua pihak terkait dengan hak menggunakan maupun mengontrol suatu aset properti selama periode tertentu. Nah, di sini dalam leasing, kita akan kenal dua pihak. Ada yang memiliki si aset dan juga ada yang meminjam si aset tersebut. Pemilik dari aset itu kita akan kenal dengan istilah pesewa atau lesor. Sedangkan yang menyewa aset tersebut akan kita kenal dengan istilah penyewa ataupun lesi di sini. Oke, jadi ada dua pihak, lesor maupun lesi. Lalu untuk leasing sendiri itu dibagi jadi dua jenis. Menurut SK 73, yang pertama itu adalah operating lease dan juga financing lease. Nah, gimana kita bisa tahu suatu sewa itu bisa kita kategorikan ke operating maupun financing? Kalau dia itu operating lease, dia itu bisa biasanya sewanya ini akan langsung kurang dari 1 tahun dan sifatnya itu tidak material. Oke, jadi kalau sewa yang kecil-kecil seperti misalnya cuma sewa mesin ataupun sewa peralatan-peralatan kecil, komputer dan lain-lain, itu kalau perusahaan melihatnya itu tidak terlalu material angkanya, dia akan catat sebagai operating list. Nanti pencatatannya akan sama seperti kalau misalnya ada prepaid expense ataupun prepaid revenue. Oke, yang kira-kira seperti itu yang sewa dibayar di muka atau sewa diterima di muka. Itu operating list. Nah, sedangkan kalau financing list, dia ini sifatnya itu lebih material dan masa sewanya ini bisa lebih dari 1 tahun. Oke, kalau di operating list kita akan catat dia sebagai prepaid atau catat sebagai sewa biasa, mungkin nggak usah dicatat sebagai prepaid. Kalau di financing list, karena dia itu jangka panjang, maka untuk financing list ini boleh diakui sebagai aset nantinya. Oke, jadi dari si nilai sewa ini, si perusahaan yang meminjam itu akan mengakui si leasing ini sebagai aset. Oke, itu untuk dua jenis leasingnya. Lalu untuk pengerjaan lease ini sendiri, itu nggak bakal beda jauh sama pengerjaan dari bonds payable. Dimana kalau bonds payable, kita perlu ngitung dulu dia itu premium atau diskon kira-kira, kita perlu ngitung present value-nya. Di leasing juga sama, kita perlu ngitung present value dari nilai kontraknya. Setelah itu, kita perlu buat tabel amortisasi selama masa leasing, dan yang terakhir kita perlu buat jurnalnya. Oke, untuk yang terkait dengan present value, kita perlu hitung dari dua sisi, dari si lesor masih lesi. Dua-dua ini punya cara hitung yang berbeda, komponen yang berbeda, tapi intinya itu masih sama. Inti dari komponen buat hitung present value itu adalah nilai pokok pembayaran atau penerimaannya ditambah sama nilai sisa atau residual value-nya. Kayaknya nanti dalam perhitungan si leasing, nilai sisa ini akan jadi komponen yang sangat penting. Kenapa? Karena setelah si aset ini digunakan, pasti dia punya nilai sisa. Nilai sisa ini oleh si lesi atau penyewa itu bisa dijaminkan atau tidak dijaminkan. Oke, nanti kita akan bahas dua-duanya gimana perhitungan akuntansinya kalau nilai sisa itu disewa. Dijaminkan sama kalau tidak dijaminkan. Nah, di sini ada dua cara buat perhitungannya. Untuk lessor, komponen dari present value itu adalah present value dari penerimaan ditambah present value dari si residual value itu sendiri. Jadi misalnya nilai sisanya itu 50.000, maka yang akan dihitung sebagai present value dari si RV ini adalah si 50.000 ini. Perlu kita buat present value-nya. Sedangkan kalau dari sisi lesi, itu kebalikan dari receipt, berarti payment, nanti harusnya kedua angka ini akan sama, cuma beda dari sisi lihatnya aja. Kalau buat si lessor dia akan terima cash, kalau dari si lesi dia akan bayar cash. Maka namanya sini beda, tapi angka yang kita bahas ini adalah sama. TV payment ditambah sama present value dari to be payable under GRT. Dari kan saya bilang kalau nilai sisa ini bisa dijaminkan atau bisa tidak dijaminkan. Oke, jadi misalnya nilai sisa itu 50, lalu dijaminkan oleh si lesi. Nah, nilai sisa ini bisa diekspektasikan oleh si lesi itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau dia lebih rendah, maka si lesi ini harus membayar selisih dari
perkiraan sama nilai sisa aslinya itu kepada si lessor. Jadi misalnya nilai sisa itu 50, dijaminkan oleh lesi, tapi si lesi mengekspektasikan kalau si nilai sisa ini akan jadi 30. Nah, kan ada selisih tuh antara 50 dan 30, yaitu selisih 20. Selisih 20 ini wajib dibayarkan atau dikembalikan oleh lesi ke lesor. Karena apa? Karena si nilai sisa ini udah dijaminkan oleh si lesi. Jadi perlu untuk dikembalikan lagi pada akhirnya. Oke, lalu untuk menghitung present value, itu bakal ada dua jenis rate atau dua jenis suku bunga. Yang pertama itu adalah implicit rate dan juga incremental rate. Implicit rate itu yang pakai si lessor, sedangkan kalau incremental rate itu yang pakai si lesi. Tapi di sini lesi itu bisa memakai implicit rate atau bisa memakai rate si lessor dengan dua kondisi, yaitu si incremental rate itu lebih besar dibanding si implicit rate, dan yang kedua adalah jika si lesi ini mengetahui nilai rate dari si lessor. Oke, kira-kira begitu teorinya. Kalau masih bingung, itu nggak apa-apa. Kita akan bahas dua problem. Nanti seiring dengan kita kerjaan problem, si teori-teori ini bakal bisa kita praktekin gitu. Oke, jadi kita langsung mulai dulu kedua problem kita. Hari ini kita bakal bahas dua problem, yaitu problem 3 dan problem 4. Untuk leasing, kita akan bahas selama 2 minggu. Jadi kira-kira bakal ada 4 problem. Dan si 4 problem ini pada outcome-nya itu pada di akhir-akhir itu bakal beda. Di empat ini tuh ada variasi-variasi tersendiri. Jadi boleh kalian perhatiin biar waktu nanti di ujian itu kalau bisa keluar dari salah satu ini kalian udah ngerti kalian perlu ngapain. Oke, kita akan bahas mulai dari problem 3 terlebih dahulu. Kita akan mulai dari problem 3. Di sini di problem 3 ada satu perusahaan namanya Melodico. Dia bergerak di bidang produksi makanan beku yang telah berdiri sejak lama. Nah, dikarenakan permintaan akan si makanan beku ini semakin meningkat, maka Melodico memutuskan untuk menyewa sebuah mesin dari si Miracle Co. pada 31 Desember 2020. Oke, jadi sini kita tahu kalau si Melodico akan berperan sebagai penyewa atau lesi, sedangkan si Miracle Co adalah si lesornya. Di sini pembayaran sewa per tahunnya adalah 370 juta yang akan dibayarkan selama 3 tahun setiap awal tahun, mulai dari 1 Januari 2021. Berarti poin pertama, total pembayaran adalah 370 juta, sewanya itu 3 tahun dan akan dibayarkan setiap awal tahun. Kalau awal tahun, berarti nanti rumus untuk menghitung present value annuity-nya akan berbeda juga. Pembayaran tersebut, yang si 370, sudah termasuk executory cost sebesar 20 juta. Oke, kita ada executory cost sebesar 20 juta. Nah, yang perlu kalian notice di sini, untuk perhitungan nanti si payment-nya atau receipt-nya, yang perlu kita hitung itu adalah net. Nah, di sini kan 370, ada executory cost 20 juta. Yang benar-benar kita bayarkan terkait dengan si leasing, dengan si aset tersebut, itu hanya 350 juta. Yang perlu kita hitung sebagai present value, berarti si 350 juta tersebut. Oke, selanjutnya, implicit rate itu 10% dan incremental rate 12%. Di mana si Melodico selaku si lesi itu mengetahui implicit rate tersebut. Nah, di sini si Melody tahu implicit rate atau tahu rate dari si lessor, dan implicit rate itu lebih kecil dibandingkan si incremental rate. Karena di sini dua syaratnya terpenuhi, maka si lesi atau Melodico dalam menghitung si present value of leasing-nya akan menggunakan implicit rate. Oke, jadi rate yang akan kita pakai di sini adalah 10% untuk lesi maupun untuk lessor. Selanjutnya, nilai sisa pada akhir masa leasing yang diestimasikan adalah sebesar 25 juta, di mana nilai ini dijaminkan oleh si lesinya. Jadi ini adalah Guaranteed Residual Value atau GRV, sebesar 25 juta. Akan tetapi, lesi sendiri meyakini bahwa nilai sisa mesin pada akhir masa leasing adalah 20 juta. Jadi yang residual value 25, guaranteed, tapi expected-nya adalah 20.
ada selisih antara 25 dan 20, itu 5 juta. Si 5 juta ini berarti akan kita hitung sebagai PV to be payable under DRV sebesar 5 juta. Lalu, mesin punya umur 4 tahun dan menggunakan metode straight line untuk menyusutannya. Untuk yang informasi terakhir ini akan kita pakai pada akhir tahun sewa atau akhir tahun leasing. Kita akan baca nanti. Kita pakai informasi yang sudah kita baca sampai di sini dulu. Oke, jadi di sini kita udah punya info-infonya. Kita bakal mulai menghitung present value-nya sesuai sama step pertama yang sudah kita bahas tadi. Kita mulai dari lessor terlebih dahulu. 10% 3 tahun. Kita akan identifikasi satu persatu. Untuk PV of list receipt-nya, maka di sini adalah 370 juta dikurang dengan executory cost-nya. Karena yang perlu kita hitung sebagai present value itu hanya yang net-nya aja, yaitu si 350 juta. Kita dapat di sini 350 juta. Setelah itu untuk present value of residual value, karena ini lessor, maka yang di present value yang akan di PV-kan itu adalah si nilai sisa itu sendiri. Berarti si 25 juta. Oke, lalu kita akan mulai menghitung present value-nya. Nah, di sini karena kita bayarnya itu awal tahun, maka untuk present value of list receipt-nya yang akan kita pakai adalah present value annuity due. Oke, jadi yang ini. Ini kalau kita bayarnya awal tahun. Kalau kita bayar atau terimanya di akhir tahun, maka rumusnya cuma sampai di sini aja. Nggak perlu dikali 1 plus R lagi. Sedangkan untuk present value dari si residual value, karena cuma dibayarkan sekali pada akhir tahun, itu pakai PVIF. Oke, jadi kalau ini ibaratnya bonds payable, si receipt ini sama seperti bunga, dia berkali-kali. Sedangkan kalau residual value ini sama kayak si pokok bunga, cuma sekali aja. Oke, di sini untuk rumus ini udah saya include ke dalam soal. Saya nggak akan jelasin lagi karena kita udah pernah bahas. Oke, udah pernah bahas di MKL, di bonds payable AD2 sama Inter 1 juga udah pernah bahas. Saya ngajarin lagi untuk hitung present value-nya. Oke, saya dapat 2,73554 dan 0,75131. Rumusnya dari atas. Oke, di sini berarti ini udah mewakili 10% 3 tahun annuity due. Lalu di sini yang perlu kita notice, kita akan hitung dengan cara kita buletin 5 angka di belakang koma. Jadi nggak kita pakai semuanya, hanya 5 angka di belakang koma aja. Biar angkanya lebih bulat nantinya. Oke, berarti untuk si receipt-nya dulu, 350 juta dikali dengan PVIFA-nya. 2,73554. Sedangkan untuk si present value of residual value, 25 juta dikali 0,75131. Kita total, kita akan dapat yang namanya list receivable. Karena si lessor ini kan dia menyewakan, belum dibayarin, berarti dia akan ada piutang. Oke, itu untuk si lessor. Selanjutnya untuk si lesi. Untuk lesi, sama juga 10% 3 tahun. Present value of lease payment-nya otomatis akan sama 350 juta. Lalu untuk present value to be payable-nya, di sini residual value-nya adalah 25 juta, tapi yang dijaminkan, yang diestimasikan itu cuma 20 juta nanti pada akhirnya. 20 juta. Nah, jadi nilainya itu 25, dijaminin, tapi si lesi mikirnya nanti cuma 20 juta. Nah, karena dia dari awal udah jaminin, berarti pada akhir periode, si si Miracle Co. itu nggak mau tahu, dia harus dapat balik 25 juta. Oke, karena dia ekspektasiin 20 juta, maka kita akan bayar si selisih ini dalam bentuk cash sebesar 5 juta. Oke, nanti untuk angkanya akan lebih kelihatan pada saat kita jurnal.
Kalau di sini kita akan hitung present value-nya. Ini udah saya hitung, kita tinggal masukin aja. 3 tahun 10%. Sama juga kita akan kali dia 5 angka di belakang koma, 2,73554. Yang ini 5 juta dikali 0,75131. Di total kita dapat 961 195,550. Itu untuk si lesinya. Oke, kalau si list liability-nya udah kita dapetin dua-duanya, sekarang kita akan lanjut untuk menghitung tabel amortisasinya. Kita mulai dari lessor juga ya. Nah, di sini tabelnya itu yang paling pertama perlu ada judul. Oke, di sini berarti guaranteed residual value. Perlu ada judul, lalu juga si tabel-tabel ini. Yang paling pertama ada kolom tanggal, karena ini lessor, annual list receipt, ada executory cost, interest revenue, reduction to list receivable, sama carrying value of si list receivable-nya. Oke, ini dimulai dari 31 Desember 2020 atau 1 Januari 2021. Sama aja. Kita masukin dulu si nilai list receivable-nya. Dapat 976.221.750. Nah, setelah itu, karena dia dari awal tahun udah bayar, otomatis di 1 Januari 2021, si lessor itu sudah menerima pembayaran. Nah, di sini annual list receipt-nya adalah 370 juta. Oke, sesuai sama soal. Tapi dari 370, itu ada executory cost 20 juta. Nah, lalu karena kita pakai present value, otomatis dia bakal ada amortisasinya kan. Nah, di sini kita ada interest revenue. Interest revenue itu kita dapat dari carrying value dikali sama percentage di sini, 10%-nya. 97.662.175. Tunggu, sorry. Di tahun pertama, karena dia ini baru tanda tangan kontrak, lalu langsung bayar, berarti buat bunganya belum ada, karena kan masih di awal tahun. Oke, jadi bunganya di tahun pertama itu masih 0. Berarti di sini, dari 370 juta yang kita bayarkan, yang kita terima, oke, dari sisi lessor, yang diterima oleh lessor, itu 20 jutanya untuk executory cost, berarti sisanya adalah untuk si list receivable-nya. Oke, bahkan nanti di sini carrying value-nya tinggal 976 dikurang 350 juta. Sekarang carrying value dari si list receivable itu sisa 626 juta. Nah, lalu di tahun kedua, di 2022 baru nih. Buat list receipt masih sama, 370. Executory cost juga sama, 20 juta. Nah, di sini baru ada interest revenue. Karena udah berjalan 1 tahun dari 2021 ke 2022. Carrying value dikali sama interest revenue 10%, dapat 622.175. Nah, di sini dari 370 juta yang diterima, itu 370-nya nggak pure untuk list receivable, tapi ada juga 20 juta untuk executory cost, dan juga 62 juta untuk bayar bunga. Sisanya itu maka akan jadi pengurangan untuk si list receivable. 287.377.825. Untuk carrying value tinggal kita selisihin saja. Di tahun ketiga juga sama. Oke, ini langsung kita drag aja. Ini juga sama, langsung kita drag aja. Oke, sekarang kita di tahun terakhir. Di tahun terakhir, kita udah bukan masukin annual receipt 370 juta. Karena apa? Karena di sini kalau kalian lihat, yang dibayar itu selama 3 tahun. Setiap awal tahun, berarti otomatis pembayaran si leasing itu hanya akan berlangsung selama 3 tahun aja, atau 3 kali di sini.
Kita udah bayar 3 kali di 2021, 2022, 2023. Di 2024, penerimaannya itu bukan lagi terkait dengan si pembayaran pokok leasing, tapi terkait sama si residual value-nya. Oke, jadi di sini list receipt-nya akan jadi 25 juta. Udah nggak ada lagi executory cost karena terkait pokok leasing udah selesai. Tinggal interest revenue di sini. 10% dikali sama 22728. Oke, akan dapat 2272. Reduction-nya berarti tinggal 25 dikurang 2272. Kita selisihin di sini akan ada sisa 1149. Ini nggak apa-apa, ini cuma gara-gara pembulatan aja. Jadi ini nggak masalah nih. Atau kalau mau kalian bikin angkanya bulat, itu juga nggak masalah. Ya, misal di sini 0. Itu untuk reduction to list receivable-nya harus sama sesuai ini. Oke, interest revenue-nya maka akan jadi 25 dikurang 22728. Oke, kalau kayak gini nanti buat si carrying value dari list receivable akan 0 pada akhir periode. Oke, jadi kalian bebas mau hitungnya kayak gimana, tapi saya akan hitung dengan cara seperti ini. Jadi si carrying value langsung saya nolin, angka di sini akan saya ambil secara plug gitu. Jadi tinggal ambil aja angkanya. Nggak perlu lagi dihitung-hitung pakai 10%-nya. Oke, itu untuk lessor. Sekarang kita ke lessee. Lessee juga sama. Tahun pertama 961 langsung dibayarkan 370 juta. Executory cost 20 juta. Interestnya belum ada, di sini masih 0 karena awal tahun. Berarti untuk tahun pertama itu reduction untuk list liability selalu full sesuai dengan yang dibayarkan. Di tahun kedua baru dia mulai ikut di sini. Oke, ini akan kita cek sini. Oke. Interest revenue-nya 10% ini kita kalikan dengan carrying value. Untuk yang di list liability, maka tinggal carrying value-nya akan tinggal segini, 322. Di tahun ketiga atau di pembayaran ketiga itu juga sama. Jadi langsung kita drag down ke bawah aja. Oke, di sini guaranteed residual. Oke, sekarang tinggal di akhir tahunnya. Oke, udah bayar 3 kali. Sekarang tinggal kita bayar terkait yang si PV to be payable under GRV, si 5 juta ini. Executory cost 0, karena udah nggak ada lagi pembayaran pokok leasing. Lalu di sini kita akan ambil angka plug juga, sama seperti yang di bawah ya. Jadi biar si angka list liability-nya 0, kita bikinnya biar lebih enak gitu. Otomatis karena carrying value 4546, kita mau bikin sini 0, berarti karena si angka carrying value itu dapat dari carrying value sebelumnya dikurang pengurangan, maka di sini angkanya akan kita samain, tinggal kita selisihin. Interest revenue tinggal 5 juta dikurang 4546. Oke, ini adalah angka untuk si lesinya. Oke, kita udah kerjain 2 step. Kita udah hitung present value, udah bikin amortisasi. Sekarang kita tinggal bikin jurnal. Di soal yang diminta adalah semua jurnal selama 3 tahun. Oke, kita akan mulai. Kita mulai dari si jurnal lesi terlebih dahulu. Oke, terlebih gampang kita akan hitung dua-duanya deh. Oke, dari sisi lesi, pertama-tama setelah kita ngitung si list liability, kita akan mencatat si list liability ini. Oke, kalau misalnya di bonds payable, habis kita bikin present value, kita kan terima cash. Cash pada bonds payable. Kita catat si bonds payable ini kan. Nah, di sini juga sama. Kita akan catat si list liability-nya. Di kredit. Lalu di kreditnya apa? Di debitnya apa? Seperti yang udah saya bilang tadi, karena financing list ini bisa kita catat sebagai aset, si lesi akan catat si kontrak leasing ini sebagai aset dengan pakai akun yang namanya adalah right of use assets. Jadi ini mewakili si kontrak leasing itu sendiri. Oke, jadi pertama-tama yang di jurnal right of use assets pada list liability. Nilainya akan sebesar nilai si listnya.
Nah, setelah itu kita ngerjain tinggal ngikutin si jurnalnya aja. Tinggal ngikutin si tabel amortisasinya aja. Setelah kita catat nilai list liability-nya, kita akan ada pembayaran di sini. Pembayaran berarti list liability-nya akan di debit, akan langsung berkurang. Kreditnya otomatis adalah cash di sini. Sedangkan untuk di debit lagi adalah si property tax expense. Ini mewakili si executory cost. Oke, list liability 350, property tax-nya itu 20, cash yang dikeluarkan 370 juta. Oke, jadi buat bikin jurnal itu udah enak, kita tinggal ambil angka dari tabel aja. Oke, udah bayar, lalu di akhir tahun, nah karena si leasing ini kita anggap sebagai aset, otomatis karena aset ini kita pakai untuk kegiatan operasional, kita perlu juga untuk membuat jurnal depresiasinya. Oke, selain bikin jurnal depresiasi, karena ini ada amortisasi, udah jalan 1 tahun, pasti ada juga si interest expense-nya. Nah, kita akan catat dua ini nih, interest expense sama juga si depresiasinya. Oke, kita mulai dari interest dulu. Buat catat interest, berarti karena udah terjadi, jadinya interest expense. Nah, kreditnya itu bukan interest payable, tapi kita akan masukkan ke dalam list liability-nya. Oke, biar apa? Nanti bisa kita lihat kenapa kita bikin jurnal seperti ini di tanggal 1 Januarinya. Sekarang ingat dulu aja, untuk jurnalnya itu interest expense pada list liability. Angkanya kita dapat dari mana? Dapat dari tabel, si 61 juta. Oke, buat interest udah selesai, kita ke depresiasinya. Jurnal depresiasi ini sama kayak biasa. Depre expense, kreditnya itu bukan accumulated depreciation, tapi karena kita ada si right of use assets, yang kita tutup adalah si right of use assets-nya. Nah, untuk perhitungan si depresiasi, ini kita lihat lagi. Nah, di sini mesinnya itu punya umur manfaat 4 tahun. Dan sedangkan untuk si masa leasing adalah 3 tahun. Nah, kalau sebuah aset itu disewakan, tapi nggak ada kemungkinan untuk dibeli, jadi nggak ada opsi untuk membeli, untuk menghitung depresiasinya, kita akan pakai nilai umur leasingnya. Tapi kalau misalnya nanti si aset ini ada opsi untuk dibeli, maka si aset akan disusutkan dengan umur manfaatnya. Jadi kalau nggak ada opsi beli, pakai umur umur sewanya. Kalau dia itu bisa dibeli, pakai umur asetnya. Nah, di sini berarti kita akan bagi depresiasi berdasarkan umur leasingnya, 3 tahun. Right of use asetnya 961, kita bagi 3. Dibagi 3. Ini depresiasinya. Untuk tahun pertama, udah selesai. Kita ada jurnal untuk catat si right of use asset, kita bayar pembayaran leasing pertama, catat bunga, dan catat depresiasi. Lanjutnya ke tahun kedua. Di tahun kedua, kita udah ngecatat ini lagi nih. Ini cuma catat sekali. Kita akan langsung ke jurnal ini. Nah, jurnalnya itu bakal tetap sama kayak di tanggal 1 Januari 2021. Debit list liability, debit property tax expense, dan credit cash. Nah, di sini angkanya kita tinggal ambil sama seperti ini. Kenapa? Karena untuk si interestnya itu udah kita catat di akhir tahun. Kita catat ke list liability. Nah, kalau kalian lihat di sini, reduction to list liability-nya di tahun kedua itu kan 288. Lalu ada juga list liability yang timbul karena interest 61 juta. Secara total, list liability jadi 350 juta. Oke, jadi tinggal kita catat, listnya itu 350, property tax-nya 20 juta, cash-nya 370 juta. Nah, jadi ini kayak gini bacanya nih.
Dari total lease liability, dari sini kan kita lihat nih, kita bayar total 370. 370 itu 20 juta untuk si pajak, sisanya untuk lease liability. Nah, tapi dari lease liability-nya 350, itu nggak sepenuhnya untuk si leasingnya, tapi ada nilai yang kita bayar untuk si interest, untuk bunga. Makanya dari 350 ini ada yang 61 juta bunga, ada yang 288 ini pure untuk si liability-nya. Jadi kita tambahin dulu di akhir tahun, nanti besoknya baru kita kurangin lagi. Nah, jadi biar gampang untuk jurnal yang bayar bunga, untuk jurnal yang bayar pokok leasing itu udah pasti jurnal bakal sama terus. Lease liability, property tax expense sama cash, dia akan begini terus jurnalnya. Oke, lalu di akhir tahun sama juga kita akan catat interest. Interestnya 32 juta. Lalu ada depresiasi juga di sini, sama juga depresiasinya 961 dibagi 3. Jadi kita tinggal copy angka yang di sini. Oke. Jadi jurnal akan repetitif gitu-gitu mulu. Bisa digampang lagi daripada bonds payable karena angkanya kebanyakan sama. Oke, lalu ke 1 Januari 2023. Berarti yang ini kita ada jurnal bayar si pokok pembayaran leasing lagi. Angkanya akan sama kayak di sini. Kita langsung copy aja. Oke, kita langsung copy di sini. Oke, lalu di akhir tahun, catat interest lagi. Interestnya kali ini yang 453. Lalu catat depresiasi. Depre expense pada right of use assets nilainya tetap sama di sini, 320. Nah, di sini right of use assetnya udah kita depresiasikan selama 3 tahun, otomatis si right of use asset ini udah habis nilainya. Bersamaan dengan habisnya masa leasing. Lalu tinggal di 1 Januari 2024 ketika kita bayar. Nah, di sini kita mau bayar si 5 jutanya selisihnya. Balik lagi ke soal, kita menjaminkan si lesi ini menjaminkan si 25 jutanya. Dalam arti berarti si Miracle Co itu wajib dapat 25 jutanya balik karena udah dijaminin. Sedangkan si lesi ini merasa kalau si RV ini bukan 25 tapi 20. Nah, karena dia merasa seperti itu tapi dia udah terlanjur ngejaminin, dia tetap harus tanggung si 5 jutanya. Selisihnya ini tetap harus dibayarin oleh dia. Nah, di sini ada informasi tambahan. Ternyata pada akhir masa sewa, yang sebenarnya, mesin tersebut nilainya itu bukan lagi 20 juta, bukan lagi 20 juta. Melainkan nilainya sekarang adalah 10 juta. Oke, jadi ini bukan nilai sisa sih sebutnya. Lebih ke, ini adalah lebih ke fair value-nya gitu. Fair value mesin itu 10 juta. Karena fair value mesin 10 juta, otomatis si lessor waktu dia terima asetnya balik, dia akan catat 10 juta dong. Kayak gitu maksudnya. Dia akan catat sebesar si 10 juta ini. Nah, di sini jurnalnya, pertama-tama, karena ada list liability 5 juta, kita akan catat list liability 5 juta. Lalu, kalau misal kondisi normalnya itu dia nggak ada nih, nggak ada kata kalimatnya di sini, maka pada akhir periode si lesi tinggal bayar list liability pada cash 5 juta kayak gitu. Nah, tapi di sini karena si pada akhir masa sewa itu nilai sisa jadi 10 juta atau si fair value jadi 10 juta dan di sini si lesi ini menjaminkan adanya residual value, maka nggak mau tahu si lessor si lessor itu tetap harus dapat sesuai yang dijaminin. Oke, oleh karena itu di sini jurnalnya kita akan catat
loss on lease sebesar 10 juta. 10 juta ini dapat dari mana? 10 juta ini kita dapat dari 20 juta. 20 juta itu berarti yang dijaminkan, yang diekspektasikan, dikurang sama nilai sisa yang sebenarnya 10 juta ini. Oke, jadi karena ada perbedaan antara yang diekspektasikan sama yang di kenyataannya, dan di sini nilai kurang, maka si lesi itu tetap harus nanggung. Karena nanggung berarti dia tetap harus keluar lagi 10 juta tambahan. Karena yang jaminin sama yang kenyataannya itu beda. Oke, di sini ada 15 juta di sini. Oke, jadi kalau kita kerjain soal leasing ini nanti kalian perlu lihat dulu residual value-nya berapa, dia digaranti atau enggak, lalu dia ada nilai sisa yang dijaminkan itu berapa, dan nilai sisa sebenarnya itu pada akhir periode itu berapa. Itu perlu kalian notice. Oke, kalau udah dari sisi lesi, kita sekarang ke lesornya. Di sini untuk lesor itu tetap sama cara ngitungnya. Di 1 Januari, karena udah ngitung present value, kita akan catat nih si list receivable-nya. List receivable, kreditnya mesin. Nah, jadi si lesor ini, karena mesinnya sekarang ada di posisinya si lesi, maka dia akan kredit si nilai mesinnya. Di sini angkanya akan 976.221. Lalu akan langsung dapat penerimaan. Penerimaan di sini dia akan kebalikan dari yang dicatat oleh si lesornya. Yang akan dicatat oleh si lesi, kebalikannya. Berarti di sini ada cash, list receivable, sama property tax payable. Cashnya 370, list receivable-nya itu 350, property tax payable itu 20 juta. Lalu di akhir tahun, catat interest-nya juga, dia juga sama di sini catat interest 62622 di sini yang dicatat. Nah, bedanya untuk si lesor itu nggak perlu catat depresiasi. Kenapa? Karena sekarang posisinya itu si mesin ada di tangan lesi. Berarti yang perlu catat depresiasi adalah si lesinya. Oke, lalu kita lanjut lagi ke tanggal 1 Januari 2022. Kita akan catat penerimaan yang kedua kalinya. Cash-nya 370, ada property tax payable 20 juta. Lalu untuk list receivable-nya, ini kita dapat 287 ditambah sama si 62 yang di sini. Sorry, ini berarti di sini ya. Oke. Di akhir tahun juga sama lagi. Dia akan catat interest revenue-nya. Angkanya juga sama, langsung ambil aja. 1 Januari 2023 dapat lagi di sini jurnalnya akan sama lagi. Receivable-nya berarti 287, 316 ditambah sama 33 juta. Tax payable-nya 20 juta. Sama lagi di sini catat interest revenue. Juta dan juga sih 2 juta. Nah, sekarang tinggal yang terakhir, waktu tanggal akhirnya. Si si lessor itu kan dia merasa kalau nilai sisa kan 25 juta. Karena dijaminkan, otomatis dia akan dapat si mesin ini akan balik 25 juta juga. Atau at least dia akan dapat pengembalian dari selisih itu harus 25 juta minimal. Oke. Nah, di sini pada akhir tahun 10 juta ternyata nilai sisanya. Maka untuk jurnalnya dia juga akan beda. Ini kan ada adjustment khusus. Dia akan dapat sesuai sama yang di sini. Oke, jurnal gimana? Pertama-tama di sini ada list receivable 25 juta di sisi kredit.
yang perlu kita tutup dulu. Nah, lalu kan harusnya dia dapat mesin balik, dia akan dapat mesinnya balik lagi kan. Akan catat sini mesin. Lalu dia akan dapat cash sebagai kompensasinya. Mesinnya di sini harusnya dicatat 25 juta. Karena pada akhir tahun cuma 10 juta, berarti akan catat cuma 10 juta di sini. Lalu untuk cashnya otomatis dia akan catat sebesar 15 juta. Sesuai yang dibayarkan oleh si lesornya, oleh si lesinya. Sedangkan untuk list receivable, berarti tinggal totalnya 25 juta. Sama seperti yang ada di sini. Annual list receipt-nya pada akhir tahun keempat itu adalah sebesar 25 juta. Oke, jadi untuk jurnalnya kira-kira bakal kayak gitu untuk lesor sama lesi. Buat lesor itu lebih gampang, kenapa? Karena lesor itu udah paten kayak gitu. Tinggal receipt plus residual value. Dia nggak perlu lihat dia itu garansi atau enggak, sama yang dijaminin berapa. Oke, lalu buat lesi-lesi, ini juga sama, cuma dia lebih panjang aja. Dia perlu ngitung depresiasi, waktu ngitung present value dia itu perlu lihat dulu, dia guaranteed atau enggak, dia perlu lihat dulu expected dan lain-lainnya. Oke, tapi secara total jurnal bakal kayak gitu-gitu terus, jadi buat nanti kalian waktu ujian itu bakal lebih gampang. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke problem 4. Oke, problem 4 berarti kita lihat dulu. Oke, kita ke problem 4. Di sini namanya Ayako. Dia itu merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam masker. Permintaan sedang meningkat sehingga si Ayako memutuskan untuk menyewa mesin dari Dingako. Berarti Ayako adalah lesi, Dingako adalah si lesornya. Ini sama juga, 3 tahun. Pembayarannya itu sebesar 2 juta akan dilakukan setiap awal tahun. Berarti sama kayak problem sebelumnya. Di mana pembayaran pertama adalah 1 Januari 2020. Pembayaran tersebut belum termasuk executory cost sebesar 50.000. Berarti ini beda. Kalau yang sebelumnya itu kan 370 udah include executory cost. Kalau di sini 2 juta belum include executory cost. Berarti si 2 juta ini bakal pure untuk perhitungan leasing. Implicit 8%, incremental 10%. Leasing mengetahui implicit rate. Berarti kita pakai adalah si implicit rate 8%. Nilai sisa kendaraan pada akhir masa leasing diprediksi, oke ini berarti residual value-nya adalah 120.000. Tapi ini tidak dijaminkan oleh si lesi. Ternyata pada akhir masa leasing, nilai sisa adalah 100.000. Mesin disusutkan dengan metode garis lurus tidak dan memiliki umur manfaat sebesar 4 tahun. Oke, kita hitung dari si lesi terlebih dahulu. Nah, untuk lesi, tadi kan komponennya itu adalah PV payment ditambah sama PV to be payable under GRV. Berarti komponen kedua ini hanya akan muncul kalau dia itu guaranteed residual value dan dia ada nilai dan dia itu ekspektasinya itu lebih rendah daripada si GRV-nya. Nah, di sini dia nggak menjaminkan. Karena nggak menjaminkan, berarti si komponen lisi itu cuma ada si PV payment-nya aja. Jadi dia nggak perlu nyatet yang to be payable under GRV. Di sini berarti 2 juta untuk present value-nya udah kita hitung, tinggal kita kaliin aja di sini. 2 juta dikali, ingat ini dibulatin 5 angka belakang koma, 2,78326. Berarti list liability-nya si 5 juta ini. Nah, untuk lesor ini nggak bakal berubah. Dia tetap PV receipt sama PV residual value-nya. Berarti receipt-nya 2 juta. Untuk residual value-nya adalah 120.000. Oke, yang di sini nih. Hitungannya di sini udah ada, tinggal masukin. Tinggal kita hitung. 2 juta dikali 2,78326. 120.000 dikali 0,79383.
Ini kita total, kita akan dapat 5.661.780. Nah, sekarang tinggal kita kerjain aja nih, buat si um, amortization schedule-nya. Pertama-tama langsung masukin carrying amount. Di tahun pertama belum ada interest, berarti buat annualized payment-nya 2 juta. Executory cost 50.000. Interest 0. Reduction-nya berarti di sini, di sini berarti 2.050.000. Karena yang perlu kita catatkan itu secara totalnya sih 2.050.000. Reduction to list liability otomatis tinggal 2,2050 dikurang sama si 50.000. 2 juta, carrying value-nya dikurang 2 juta dapat 3.566. Lalu di sini juga sama, di sini juga sama. Executory cost juga sama. Interest-nya berarti 3.566 carrying value tahun sebelumnya dikali sama interest-nya 8%. Berarti yang untuk si list liability itu tinggal 1714. Kita kurangin langsung sama si list liability-nya. Di akhir tahun juga sama. Jadi ini tinggal kita copy aja. Oke. Biar langsung 0, berarti kita akan ambil angka pelaknya. Reduction to list liability tinggal kita copy sama di sini. Dia ada sama. Interest revenue-nya atau interest payable di sini tinggal 2.050.000 dikurang 50.000 dikurang 1851. 148.158. Carrying value pada akhir periode untuk si list liability tinggal 0. Oke, itu buat si lessee. Lessor juga sama di sini. Tinggal kita copy. Udah kita catat, list receipt-nya 2.050.000. Ini akan berlangsung selama 3 tahun. Executory cost 50.000. Akan berlangsung 3 tahun. Tahun pertama belum ada interest revenue. List receivable-nya tinggal kita selisihin. Dapat carrying amount di akhir tahun pertama. Di awal tahun pertama. Lalu di tahun kedua, kita udah ada interest karena udah berjalan 1 tahun. Tinggal kita selisihin. Dapat untuk yang benar-benar untuk si list receivable, dikurangin sama carrying amount, itu dapat carrying amount pada akhir tahun 2021. Kita ulangin lagi step ini di tahun ketiga. Lalu di tahun keempat, udah bukan lagi list receipt 2.050.000, melainkan untuk si list receivable-nya. Untuk si residual value-nya 120.000 di sini sekarang. Jadi karena kita cuma 3 tahun, 3 kali bayar, itu udah 3 kali, di tahun keempat itu tinggal kita bayar lagi si residual value-nya kalau ada. Kalau nggak ada berarti nggak usah. Oke, kayak yang di lesi di sini kan dia nggak ada nih. Berarti udah buat si lesi itu tinggal dia itu cuma sampai perhitungan pembayaran tahun ketiga aja. Setelah itu dia udah nggak lagi utang apa-apa sama si lesornya. Oke, lalu executory cost juga udah 0. Interest revenue ini kita bakal ambil angka plaknya aja. Berarti di sini kita selisihin 8.900. Oke, udah dapat. Kita tinggal bikin jurnalnya. Yang pertama-tama, si lesi akan catat type of use asset pada list liability sebesar 5566.520. Sedangkan untuk si lessor, dia akan catat list receivable pada mesinnya atau pada asetnya 5661.780. Oke, ini mesin. Berarti ini mesin ya. Gitu.
Lalu, setelah itu langsung dapat pembayaran atau langsung membayar di sini. List liability 2 juta, property tax expense itu 50.000, total cash yang dikeluarkan 2.050.000, sama seperti di tabel. Lessor juga sama. Cash-nya 2.050.000, list receivable itu 2 juta, property tax payable 50.000. Oke, sama ya. Akhir tahun perlu bikin jurnal interest. Interest expense pada list liability. 285.322. Sedangkan untuk si lessor, dia akan catat interest revenue. Ini angkanya beda, 292 kalau di sini. Kenapa beda? Karena komponen buat menghitungnya juga udah beda. Jadi pasti nanti di sini angkanya buat interest revenue dan lain-lain pasti akan beda juga. Selanjutnya, khusus untuk lesi, perlu bikin depreciation expense. 5566 dibagi 3. Karena ini nggak ada hak opsi pembelian. Jadi kita pakai umur leasingnya, bukan umur aset. Buat lessor, nggak ada. Lalu selanjutnya ke 1 Januari 2021. Ada pembayaran lagi. List liability berarti tinggal 2 juta. Expense 50.000. Cash 2050. Oke. Lessor juga sama. Cash-nya 2.050.000. List receivable itu 2 juta. 2 juta dapat dari mana? Dapat dari interest revenue-nya ditambah sama si list receivable itu sendiri. Tax payable-nya 50.000. Total yang diterima adalah 2.050.000. Akhir tahun, bikin bunga lagi. Sekarang bunganya yang 145. Lessor juga sama, bikin bunga lagi. 156.378. Lessor punya jurnal tersendiri itu ngitungin depresiasi. Depresiasi itu right of use asset dibagi sama umur leasing kalau misalnya dia itu nggak ada hak guna, nggak ada hak pembelian. Lessor nggak ada. Sekarang di 1 Januari 2022. Masih sama lagi. Lease liability sebesar 2 juta dapat dari lease liability tambah interest expense. Tax payable 50.000 dan cash-nya adalah 2.050.000. Dari sisi lessor juga sama. Angkanya tinggal kita ambil. Oke, nggak usah saya hitung lagi karena sini udah sama ya. Jadi angkanya bakal repetitif kayak gitu terus. Akhir periode, dia bukan hitung bunga, tapi catat depresiasi. Karena untuk bunga udah nggak ada lagi nih di tabel. Tinggal kita catat si depresiasi tahun ketiganya. Angkanya bakal sama. Sedangkan kalau dari sisi lessor, dia tetap perlu catat bunga. Karena lessor masih ada komponen tahun keempat, yaitu si 120.000 ini. Maka dia akan tetap catat bunga. Sebesar 8.900. Nah, sekarang tinggal jurnal terakhir buat si lessor. Di sini kondisinya dia itu unguaranteed, tidak dijaminkan. Karena nggak ada hak opsi pembelian, pada akhir tahun si lessor tetap bakal dapat si mesinnya balik. Jadi dia akan tetap dapat si mesinnya. Maka debitnya mesin. Di kredit itu udah pasti list receivable.
List receivable udah pasti angkanya sebesar yang ada di tabel 120.000. Mesinnya kita akan catat sebesar nilai sisa sebenarnya atau si fair value, yaitu 100.000. Oke, 100.000 di debit, kredit 120.000. Selisihnya itu akan kita catat sebagai loss. Loss on leasing. Kenapa loss? Karena pertama-tama nilai sisa 120.000. Tapi pada akhirnya cuma 100.000. Karena nggak ada yang jaminin, dia nggak dapat cash sama sekali, mau nggak mau yang tanggung si 20.000 selisih ini adalah si lesornya. Karena nggak ada pembayaran apapun, catat sebagai loss on lease. Kalau misalnya di sini dijaminkan oleh si lesi, dia nggak bakal catat loss di sini, tapi akan catat cash. Karena si lesi akan nanggung selisih 20.000 ini. Karena nggak ada yang jaminin, ya nanggung si lesor sendiri, dia akan catat sebagai loss sebesar 20.000. Oke, jadi perbedaan ya. Kalau yang di problem 3 itu dijaminkan, di problem 4 tidak dijaminkan. Jadi kalian bisa lihat, kalau misalnya variasi kayak gitu, dia bakal dicatat sebagai apa. Oke, kira-kira untuk hari ini, untuk seminggu ini, kita bakal bahas dua problem itu aja. Minggu depan kita bakal bahas dua problem tambahan, itu kondisinya kalau misalnya pada akhir periode, kita lihat dulu, kalau misalnya pada akhir periode, si nilai sisa itu meningkat dibandingkan yang dijaminkan. Nah, lagi kalau misalnya pada akhir periode dia ada pembelian, itu kita bakal kita lihat gimana pencatatan akuntansinya. Oke, berarti sekian dulu untuk materi leasingnya untuk yang hari ini. Semoga video ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian masih mau bertanya, misalnya ada yang kalian bingungin, itu bisa langsung PC saya. Oke, thank you semuanya.